Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Peter Yamai Ardandi nomor absen 02, Esti Maisita nomor absen 07, Wildan Hakim Bayhaqi nomor absen 34, dan saya sendiri Prasdika Maulana nomor absen 20. Nah, di sini kita akan mempresentasikan tentang sistem dan struktur politik ekonomi masa demokrasi terpimpin. Membahas tentang sistem dan struktur politik ekonomi demokrasi terpimpin, pasti pertanyaan pertama di pikiran kalian adalah siapa sih pemegang kekuatan politik pada era demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin diawali sejak dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang ditandai oleh kekuasaan Soekarno yang hampir tidak terbatas. Era demokrasi terpimpin ditandai dengan hadirnya Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai partai politik yang paling dominan dan TNI AD sebagai kekuatan hankam dan sosial politik. Demokrasi terpimpin merupakan penyeimbangan kekuasaan antara kekuatan militer, angkatan darat, dan Partai Komunis Indonesia, dan Presiden Soekarno sebagai penyeimbang di antara keduanya. Ada 3 kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia atau yang dikenal dengan PKI, dan TNI AD. Nah, di dalam hal ini, Presiden Soekarno juga menjadi penengah antara Partai Komunis Indonesia dan Tentara Angkatan Darat, juga sebagai pemegang kekuasaan terbesar pemerintahan. Hal ini kemudian berimbas pada keadaan partai politik pada masa demokrasi terpimpin, di mana pada masa itu, pergerakan partai politik sangat dibatasi oleh pemerintah semenjak dikeluarkannya Ketetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 tentang syarat-syarat penyederhanaan partai. Yang pertama, menerima dan membela Konstitusi 1945 dan Pancasila. Yang kedua, menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Yang ketiga, partai politik setidaknya memiliki cabang di seperempat wilayah Indonesia. Yang keempat, Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi berusaha merongrong politik pemerintahan dan mendukung pemberontakan. Hingga akhirnya pada tahun 1961, pemerintah hanya mengakui 9 partai politik, yaitu PKI atau Partai Komunis Indonesia, Partai Murba, Partai Katolik, PSSI, PNI, NU, IPKI, Perti, dan juga Partindo. Bukan hanya keadaan partai politik yang serasa dibatasi oleh pemerintah, dalam masa demokrasi terpimpin juga terjadi perselisihan antara presiden dengan Dewan Parlemen, di mana beberapa fraksi dalam DPR menolak kebijakan Presiden Soekarno. Dari sinilah muncul ajaran Resopim, yaitu seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, jiwa sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan yang disebut Panglima Besar Revolusi, yaitu Presiden Soekarno, di mana hal ini justru semakin membuat kekuasaan Presiden Soekarno di politik nasional semakin menguat. Ini lalu berimbas dengan MPRS menentukan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup dalam Sidang Umum 1963. Presiden Soekarno mendapat 3 dukungan, yaitu nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom. Di mana dalam sistem pemerintahan yang dikembangkan Presiden Soekarno memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi komunis. Presiden Soekarno juga mengajarkan Nasakom kepada masyarakat, di mana Nasakom merupakan cermin paham berbagai golongan masyarakat Indonesia. Sehingga persatuan Indonesia dapat terwujud jika melaksanakan dan menerima ajaran Nasakom. Dengan menyokong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno, PKI memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI. PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasialis
dan pendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya. Dan inilah cara bagaimana PKI menempel Presiden Soekarno. Ketika Presiden Soekarno gagal membentuk Kabinet Gotong Royong atau Nasakom pada tahun 1960 karena mendapat tentangan dari kalangan Islam dan TNI AD, PKI mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan dalam MPRS, DPR GR, DPA, dan pengurus besar Front Nasional serta dalam Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR. PKI pun melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Berbagai slogan disampaikan pemimpin PKI. Ketika TNI AD mensinyalir adanya upaya dari PKI melakukan tindakan pengacauan di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pimpinan TNI AD mengambil tindakan berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya mengambil tindakan terhadap PKI dengan melarang terbitnya Harian Rakyat dan dikeluarkan perintah penangkapan Aidit dan kawan-kawan. Namun mereka berhasil lolos. Tindakan TNI AD tidak disetujui oleh Presiden Soekarno dan memerintahkan segala keputusan dicabut kembali. Pada akhir tahun 1964, PKI disudutkan dengan ditemukannya dokumen rahasia tentang resum program kerja PKI yang kemudian pimpinan PKI atau Aidit menyangkal dan menyebutnya sebagai dokumen palsu. Presiden Soekarno menyelesaikan masalah ini dengan membuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah, karena pada saat ini juga bersamaan dengan dilaksanakannya proyek Nelokim konfrontasi dengan Malaysia. Kemudian kesepakatan ini disebut dengan Deklarasi Bogor. Nah, merasa kedudukan PKI semakin kuat, PKI kemudian berupaya memperoleh kedudukan dalam kabinet. Berbagai upaya PKI lakukan dari mulai aksi coret-coret, pidato-pidato, dan petisi-petisi untuk menyerukan pembentukan kabinet Nasakom. PKI juga menuntut pergantian pembantu-pembantu presiden yang tidak mampu merealisasikan program pemerintah, serta mendesak segera dilaksanakannya Kabinet Gotong Royong yang berporos pada Nasakom. Nah, terhadap TNI AD sendiri, PKI juga tidak berdiam diri. PKI juga melakukan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial yang telah dilakukan oleh TNI AD. Seperti peristiwa Bandar Besti di Sumatera Utara, serta peristiwa Jengkol. Upaya merongrong ini dilakukan melalui radio, pers, serta poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh serta dibasmi. Tujuan politik PKI ini adalah menguasai desa dan mengepung kota. Nah, dari pembelajaran peta kekuatan politik nasional Indonesia di era demokrasi terpimpin, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Di antaranya adalah 1. Otoritas dan kedudukan Soekarno sebagai penentu kebijakan-kebijakan politik menjadikannya sebagai ajang perebutan kekuatan politik antara TNI AD dan PKI untuk saling mendekati dan mempengaruhi presiden. Tentara AD sangat mewaspadai kedekatan antara Soekarno dan PKI yang digunakan PKI untuk menjadi sarana pendukung demi gagasan nasakomisasinya pada era demokrasi terpimpin. Namun sebaliknya, PKI senantiasa memanfaatkan proyek nasakomisasi untuk masuk ke dalam pemerintahan dan lembaga non-struktural yang dianggap sangat penting sekali.